Sejarah dilahirkannya Vespa terjadi setelah Perang Dunia yang kedua. Italia hancur lebur luluh lantak dan ia menyerah kepada pasukan sekutu pada tahun 1943 dan Italia itu hampir saja dikuasai oleh Jerman. Tapi meskipun begitu, rakyat Italia itu tidak mau menyerah. Mereka bertarung dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, meskipun gara-gara itu ratusan ribu nyawa melayang. Banyak bangunan di Italia dibom, jalanan rusak parah, dan negara Italia berakhir dengan menanggung banyak sekali hutang. Pokoknya Italia itu benar-benar bangkrut. Pada tahun 1946, Italia dan pemerintahannya, mereka itu terlalu lemah untuk memulai industri. Sebagai informasi ya teman-teman, ekonomi suatu negara itu bisa bangkit manakala industrinya itu berjalan. Tetapi karena ketiadaan modal, kondisi infrastruktur yang hancur, Italia kesulitan untuk bangkit. Sementara itu di negara-negara lain, mereka mulai berbenah dan bangkit secara perekonomiannya. Produk industri yang saat itu menjadi primadona adalah mobil yang berbahan baku bensin. Teman-teman kalau lihat video-videoku sebelumnya, kayak asal-usul Honda, asal-usul Suzuki, salah satu industri besar pasca Perang Dunia yang kedua yang membuat ekonomi negara bangkit, ya pembuatan mobil itu. Teman-teman kalau mau lihat videonya, linknya tak taruh di deskripsi ya. Lanjut ke ceritanya Vespa. Sebagai informasi ya teman-teman, selama peperangan, negara-negara yang terlibat perang seperti Inggris, Jepang, Amerika, Jerman, pabrik otomotif mereka itu dirubah menjadi pabrik membuat senjata militer oleh pemerintah. Lalu setelah perang berakhir, pabrik itu dialihfungsikan lagi menjadi industri otomotif. Tapi di Italia, saking banyaknya hutang yang ditanggung oleh pemerintah, karena negara itu benar-benar hancur, mereka itu kesulitan untuk memulai industrinya. Karena tanpa dukungan finansial dari pemerintah dan pabrik-pabrik mereka yang rusak itu tidak bisa diperbaiki, ya mereka susah untuk memulai bisnisnya lagi kan. Tapi disinilah letak kehebatan pengusaha. Saat mereka itu terjepit, manakala mereka dihadapkan pada keadaan seadanya dengan kondisi serba sulit, mereka itu dituntut untuk beradaptasi. Tersebutlah Enrico Piaggio, sang pemilik perusahaan Piaggio. Selama masa peperangan, keluarga Piaggio itu memproduksi lokomotif dan kereta. Tapi ketika perang terjadi, perusahaan mereka berubah menjadi perusahaan yang memproduksi kebutuhan militer, seperti halnya kebanyakan perusahaan yang ada di Italia saat itu. Nah, saat perang, produk militer yang diciptakan oleh Piaggio itu tidak main-main teman-teman, yaitu pesawat terbang. Tapi ya tentu saja, karena membuat pesawat, perusahaan Piaggio itu menjadi target utama yang mesti dihancurkan oleh tentara sekutu. Karena itu, pada tahun 1945, perusahaan mereka dihancurkan sampai luluh lantak rata dengan tanah menjadi puing-puing, dan Enrico itu benar-benar dibuat stres karena pabriknya hancur dan ia terpuruk. Setelah perang, karena tidak lagi memiliki modal untuk membangun lagi pabriknya, untuk sementara ia tidak berbisnis lagi. Ya, karena butuh biaya yang besar kan, untuk memulai lagi bisnisnya yang adalah sebagai pencipta pesawat. Tapi Enrico tidak mau menyerah. Bisnis harus berjalan lagi. Ia harus berubah, ia harus menyesuaikan diri. Tentu tidak mungkin kan memulai lagi bisnis pesawatnya. Karena selain biaya yang dibutuhkan sebagai modal yang sangat besar, negara kan sedang tidak dalam situasi perang. Jadi pesawat untuk tujuan perang tentu tidak lagi dibutuhkan. Ia berpikir dan berpikir, apa sih kebutuhan pasar pada saat itu yang bisa ia hasilkan? Produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Italia setelah perang? Saat itu dengan kondisi jalan di Italia yang hancur, rusak parah, Enrico itu tahu bahwa rakyat Italia itu kesulitan untuk melaluinya. Ya karena jalannya bergeronjal kan? Melaluinya dengan menggunakan mobil tentu saja orang itu akan kesulitan. Enrico lalu berpikir, bagaimana bisa membuat sebuah kendaraan yang tangguh tetapi juga serbaguna, yang bisa digunakan di jalanan Italia yang rusak. Ia tidak tertarik untuk membuat mobil, karena pertimbangannya ya tadi tentu saja susah untuk melalui jalan Italia yang rusak dengan menggunakan mobil. Sampai kemudian ia teringat bahwa suatu ketika ia pernah melihat tentara sekutu menggunakan skuter sebagai kendaraan untuk mempermudah pergerakan mereka, yaitu Casman skuter yang digunakan oleh tentara Amerika. Skuter itu sangatlah tangguh dan serbaguna, bahkan saking kompaknya, skuter itu bisa diterjunkan dari pesawat dengan menggunakan parasut, dan bisa juga digunakan untuk mengendap-endap ke daerah pertahanan musuh. Tapi ya tentu saja karena untuk kebutuhan militer, skuter itu tidak nyaman, dan bentuknya itu kayak seadanya gitu,
Dan sepertinya kalau skuter itu dikendarai, kayak nggak aman gitu, karena semuanya kayak serba terbuka. Enrico merasa bahwa skuter itu adalah kendaraan yang cocok untuk ia buat. Tapi tentu saja skuter itu butuh untuk disesuaikan. Ia ingin kendaraan itu lebih nyaman saat dikendarai dan memiliki bentuk yang lebih stylish. Beruntung saat itu banyak sekali insinyur yang menganggur di Italia. Mengapa banyak insinyur yang menganggur? Karena setelah perang, Italia itu dilarang untuk mengembangkan teknologi militer selama 10 tahun. Ya tentu saja karena hal itu membuat insinyur banyak yang kehilangan pekerjaan. Enrico pun mempekerjakan salah satu insinyur itu untuk membuat desainer kendaraan skuter yang ia inginkan. Kendaraan yang tangguh yang bisa melaju dengan lancar di jalanan Italia yang rusak. Dan skuter itu juga mestinya memiliki bentuk yang stylish, tetapi juga dengan harga yang terjangkau. Karena masyarakat Italia saat itu yang masih lemah kondisi ekonominya kan. Kebetulan sekali, insinyur yang direkrut oleh Enrico itu sebenarnya orang yang sangat hebat sekali. Pada saat perang, ia bahkan pernah mendesain helikopter. Wih, luar biasa ya. Desainernya skuter Vespa itu ternyata adalah desainernya helikopter. Ia lalu mendesain skuter yang stylish. Ia membuat bodi kendaraan yang seperti tameng, yang bisa melindungi penunggangnya dari debu-debu atau batu-batu kecil yang mungkin berhamburan ketika skuter itu melaju di jalanan Italia yang rusak. Insinyur itu juga menutup bagian mesin, sehingga aman dari debu-debu yang kemungkinan bisa masuk dan merusak mesin. Perlu diketahui ya, bahwa skuter itu dibuat pada saat jalanan Italia itu masih sangat rusak. Tapi meskipun ia dibuat dengan tangguh dan aman, skuter itu juga fokus pada desain bodinya yang stylish. Begitu skuter itu jadi, Enrico melihat sebuah desain yang unik dan sangat menarik. Ia menamai kendaraan itu dengan sebutan Vespa. Karena jika dilihat dari atas, skuter itu seperti tawon. Tawon dalam bahasa Italia disebut Vespa. Lalu dimulailah proses produksi kendaraan Vespa itu, yang tentu saja lebih murah daripada membuat pesawat yang sebelumnya dibuat oleh Piaggio. Lalu pada tahun 1946, Vespa mulai dijual ke masyarakat umum. Dan pada tahun pertamanya, Vespa itu mampu terjual sebanyak 2.500 unit. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Karena memang produknya itu kayak dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Dan dari keuntungan penjualan itu, Enrico menggunakannya untuk memperluas pabrik. Dan pada tahun berikutnya, penjualan naik sampai 4 kali lipat menjadi 10.000 produk. Dan selama 10 tahun, Vespa bisa terjual sebanyak 60.000 unit. Sangat luar biasa sekali ya. Skuter Vespa digemari oleh semua orang. Saking populernya nama Vespa, sampai ada istilah Vespar, yang artinya jalan-jalan dengan menggunakan Vespa. Masyarakat Italia sangat menyukai Vespa, karena desainnya yang bagus, tangguh, ringan, tetapi juga tetap nyaman meskipun digunakan di jalanan yang rusak. Bahkan dalam perjalanannya, karena desainnya yang unik dan menarik, Vespa pun diekspor ke luar negeri. Pada tahun 1948, India menjadi negara pertama di luar Italia yang menggunakan Vespa. Di Amerika, saat Vespa diekspor ke sana, Vespa itu juga sangat populer. Apalagi saat ada film yang sangat terkenal di sana yang menampilkan motor Vespa. Menurut laporan ya teman-teman, gara-gara film itu, Vespa terjual lebih dari 100.000 unit. Wih, sangat luar biasa. Di Inggris, orang-orang juga suka dengan Vespa. Bahkan ada sebuah tren berkendara di malam hari dengan menggunakan motor Vespa karena dengan harga yang murah, desain yang bagus, dan mesin yang tangguh, para remaja di Inggris sana itu jadi kayak sangat menyukai Vespa gitu. Dan ketika ada satu orang remaja yang memiliki Vespa dan dia itu terlihat sangat ngetren, remaja-remaja di sana itu jadi kayak mengikutinya kan. Di beberapa negara lain, Vespa itu juga dianggap lebih dari sekedar kendaraan, termasuk juga di Indonesia. Bahkan jika kita sadari, kepopuleran Vespa itu masih ada loh hingga saat ini. Sangat-sangat hebat ya. Kisah Enrico menciptakan Vespa ini adalah bukti bahwa orang bisa menciptakan sebuah produk yang luar biasa, bahkan dalam kondisi yang sulit dan serba terbatas. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menginspirasi. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.